Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kalian akan mempelajari tentang program linier, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan model matematika. Pada sistem pertidaksamaan linier ini nanti kalian akan menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu dengan menggunakan metode grafik. Nah, mengapa kalian menggunakan metode grafik? Metode grafik ini diharapkan nanti kalian melihat secara visualnya, secara langsung bagaimana atau daerahnya di mana saja gitu, bagian himpunannya yang mana saja yang merupakan bagian atau daerah penyelesaiannya. Adapun secara umum grafik pertidaksamaan linear itu sudah pernah kalian pelajari di pelajaran sebelumnya itu tentang pertidaksamaan linear berbentuk seperti ini kan ya, AX ditambah BY lebih besar daripada C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, atau AX plus BY kurang dari sama dengan C. Yang mana nanti semua pertidaksamaan linear ini grafiknya itu akan dibatasi ya, daerahnya akan dibatasi oleh grafik AX plus BY sama dengan C. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menggambar grafik pertidaksamaan linear? Ini yang pertama, nanti akan kalian menggambarkan grafik garis AX plus BY sama dengan C dulu ya, sebagai batas daerahnya. Jadi, kalian harus membuat dulu grafik persamaan linearnya sebagai batas nanti. Setelah kalian menggambarnya, baru kalian menyelidiki daerah penyelesaian yang dimaksud itu apakah berada di sebelah kiri, di sebelah kanan, sebelah atas, atau di sebelah bawah garis yang sudah kalian lukiskan ya. Nah, yang perlu kalian ingat lagi adalah dalam poin yang pertama ini tadi, poin yang pertama ini yang menggambar grafik garis AX plus BY sama dengan C sebagai batas daerahnya itu, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, itu menentukan dulu dua titik sembarang pada garis itu, kemudian akan kalian hubungkan dengan garis lurus. Nah, untuk menentukan dua titik sembarang ini, maka lebih mudahnya adalah jika kalian menghitung dari titik potong garis AX plus BY sama dengan C dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, itu lebih mudah kalian ambil sembarang titik. Dua titiknya ya. Nah, untuk titik potong sumbu X, nanti dia akan berbentuk titik-titik-titik, koma nol. Ini pasangannya, pasangan titik yang mana Y-nya berapa, Y-nya 0, X-nya berapa, seperti itu. Kalau Y-nya 0. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, nanti ketika X-nya 0 gitu ya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa, seperti itu. Nah, sehingga nanti untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linier itu kalian gambar saja grafik tadi ya, grafik garis lurus tadi dengan pembatasnya, nanti masukkan saja ke dalam tabel, karena kalau dalam tabel ini akan terlihat jelas ya, tuh akan terlihat jelas nanti. Selanjutnya nanti kalian bisa saja menyelidiki daerah yang merupakan penyelesaian ya atau memenuhi ketika disubstitusi kepertidaksamaan awal dengan mengambil salah satu titik yang mudah. Nah, nanti silakan kalian ambil saja titiknya gitu. Kalian substitusi kebersamaan kepertidaksamaan awal nanti. Terus apakah memenuhi seperti itu? Yang mana yang memenuhi? Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh ya supaya kalian lebih memahami. Ya, ada contoh satu. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian linier dari 3X tambah 2Y lebih besar dari sama dengan 6 dengan X dan Y-nya anggota bilangan real pada bidang kartesius. Nah, adapun untuk menjawabnya, yang pertama kita punya pertidaksamaan awal yaitu 3X tambah 2Y lebih besar dari sama dengan 6 dengan X dan Y-nya anggota bilangan real. Kemudian yang pertama kalian menggambarkan grafik garis lurus pembatasnya. Nah, ingat kata Ibu tadi, kalau mau menggambar grafik garis lurus pembatasnya, kalian perlu mencari titik potong atau sembarang ya. Kalian mengambil dua titik sembarang. Yang paling mudah itu adalah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X itu nanti Y-nya 0 ya.
Jadi ubah saja pertidaksamaan tadi ke dalam persamaan, tujuannya untuk mencari grafik pembatasnya dan titik potong terhadap X dan terhadap sumbu Y. Nah, kita punya X-nya tadi Y-nya 0 ya, substitusi saja ke persamaan. Kita peroleh 3X tambah 2 dikali 0 sama dengan 6. Itu sama saja 3X sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Jadi nanti titik potong terhadap sumbu X-nya, Y-nya 0 ya, Y-nya 0 dan X-nya adalah 2. Jadi ini adalah itunya titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Jika sumbu Y-nya yang menjadi titik potongnya itu berarti X-nya sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan. 3 kali 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 6, kita peroleh 2Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y itu adalah 0,3. Nah, dari hal ini kita dapat nyatakan ya, pasangan terhadap dipotong sumbu X dan sumbu Y-nya itu ke dalam tabel. Jadi kita peroleh ya, yang ini adalah ketika nilai X-nya 0, maka Y-nya adalah 3, maka titik potong yang pertama grafik itu 0,3. Kemudian terhadap sumbu Y-nya ketika X-nya adalah 2, Y-nya itu 0. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya 2. Jadi titik potong yang kedua, titik potong sembarang yang kedua itu adalah 2,0. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam grafik ya. Jadi kita dapat menghubungkan ya. Tadi kan kita punya ya, kita dapat ya udah ya. Titik potong terhadap sumbu X 0,3, terus terhadap sumbu Y-nya ini, terhadap sumbu X-nya ini, maka kita masukkan tadi ke dalam koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius tadi ya, yang ini tadi, yang ini tadi adalah titik 0 ya, terhadap sumbu Y-nya 0,3. Ya, ini yang 0,3 tadi. Terus yang ini adalah 2 ya, 2,0 ya. Nah, 2,0 ini tinggal kalian tarik garis aja gitu. Tarik garis menghubungkan dua titik sembarang tadi, maka kan kalian dapatkan ini adalah batas dari grafik ya, dari daerah penyelesaiannya nanti akan dibatasi oleh grafik ini, entah dia di bawah nanti, bawah sini atau di atas sini nanti daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan melihat lagi ya yang ini. Nah, kita akan menyelidiki daerah penyelesaiannya ya. Setelah kita tadi punya batasnya, maka kalian perlu meneliti ya daerah penyelesaiannya yang mana gitu. Nah, daerah penyelesaiannya itu yang ini. Nah, kenapa yang ini, Bu? Nah, seperti itu. Nah, akan kita analisis sebelum ke grafik ini sebenarnya kalian perlu menganalisis dulu sebelah sini ya. Ya, baru kalian menggambarkan grafiknya, tapi di sini Ibu gambarkan terlebih dahulu daerah grafiknya. Kenapa di sini ya? Karena ini alasannya ya. Pertama, kalian bisa ambil titik sembarang ya. Titik sembarang tadi ya. Saya di sini tadi Kakak Ibu kembalikan lagi. Nah, yang ini tadi ya. Ini kan masih kosong ya. Kita masih belum tahu dia itu di sini atau di sini daerah penyelesaiannya. Nah, jadi bisa kalian itu saja apa? Ambil titik sembarang, misal 0,0 ya, itu paling mudah. Nanti kalau disubstitusi itu lebih mudah nilainya. Ambil aja 0,0, substitusi ke sini persamaan ini. Tujuannya nanti untuk melihat apakah betul dia kurang atau lebih daripada 6 ya, tergantung dengan pertidaksamaan awal. Nah, kita cek ya. Kita cek. Nah, ini dia. Kita kan punya persamaan awal. Persamaan awalnya adalah ini. Bukan persamaan ya, pertidaksamaan awalnya adalah 3X ditambah 2Y lebih besar daripada 6. Ini. Besar daripada 6. Kemudian kalian ambil titik sembarang yang paling mudah adalah 0,0. Substitusikan. Kalian substitusikan ke pertidaksamaan awal. Di sini ada 3,3 ya.
X-nya 0, 3 kali 0 ditambah 2 kali 0, hasilnya adalah 0 ya. Apakah betul 0 itu lebih besar daripada 6? Ternyata salah ya. Maka jika salah pernyataan ini, maka semua area yang kita ambil tadi sebagai titik coba, titik ujinya kan 0,0 ya. Semuanya itu berada di bawah atau di sebelah kiri dari grafik ini. Nah, dari grafik persamaannya ini. Jadi kebalikannya, kalau dia tidak di sini maka otomatis jawabannya adalah di atas di atas garis ini, garis batas ini. Maka dia pasti di atas atau di sebelah kanannya jika di bawahnya sudah salah substitusikan tadi ya. Jadi daerahnya di sebelah sini. Seperti itu. Lanjut. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di sebelah atas kanan. Atas ya, ini sebelah atas, ini sebelah atas atau sebelah kanan sama aja. Sebelah sini. Karena grafik ini ya kalau kalian lihat itu ada berada di atas atau di sebelah kanannya. Nah, lanjut kita akan masuk ke model matematika. Di sini model matematika itu ada beberapa hal yang terkait dalam model matematika itu, yaitu program linear. Jadi kalau program linear itu adalah salah satu bagian ya dari matematika terapan yang berisikan pembuatan program untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Kemudian permasalahan-permasalahan itu sendiri nanti mengandung kendala atau batasan yang dapat diterjemahkan ke model matematika. Nah, nanti akan kita modelkan. Kemudian model matematika itu nanti adalah hasil penerimaan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, dalam model matematika kita yang program linear itu nanti akan berupa pertidaksamaan ya atau nanti pertidaksamaan ya pokoknya nanti berbentuk pertidaksamaan. Untuk awal-awal ini Ibu akan menjelaskannya masih dasar ya, masih awalnya persamaan dulu, nanti baru ke pertidaksamaan untuk memudahkan kalian memahami nantinya. Nah, di sini ada contoh satu ya untuk lebih mudah bagaimana memodelkan matematika itu. Yang pertama ada soal, Linda membeli 3 kue A, 2 kue B di supermarket. Oleh karena itu, Linda harus membayar Rp 3.400. Sedangkan Wati membeli 2 kue A dan 3 kue B, sehingga ia harus membayar Rp 3.100. Jika harga sebuah kue A dan sebuah kue B masing-masing X rupiah, dan Y rupiah, buatlah model matematika dari masalah tersebut. Nah, untuk masalah ini ya, kita cek di sini. Misalkan ya harga sebuah kue A tadi kita akan tuliskan ya X ya, kita lambangkan dengan variabel. Kemudian kue B itu anggap Y. Kemudian akan kita masukkan ke dalam tabel. Jadi kalau ada soal model matematika itu, silahkan kalian buat tabelnya, karena akan lebih mudah terlihat apa yang diketahuinya. Jadi yang diketahui tadi ada nama orangnya yang membeli, ada Linda dan Wati. Kemudian kuenya apa saja, ada kue B, ada kue A, kue B. Ya, kemudian harganya berapa gitu. Jadi tadi ada Linda. Linda tadi belinya kue A-nya ada 3, kue B-nya ada 2, totalnya adalah 2.400. Maaf, 3.400 ya. Kemudian watinya tadi beli kue A-nya 2, kue B-nya 3, totalnya 3.100. Nah, jadi terlihat jelas seperti itu di sini. Kalau sudah seperti ini, mudah kan membentuk modelnya karena kue A tadi kan X ya, kue B Y. Jadi berdasarkan yang jumlah yang Linda bayarkan dulu ya, kita dapatnya di sini kue A-nya adalah X, maka 3X ditambah 2Y itu dapatnya adalah 3.400 ya. Nah, berdasarkan kue Wati lagi, berdasarkan kue Wati ya, berdasarkan kue atau jumlah uang yang dibayarkan Wati tadi terhadap kue yang dia belikan, kue A-nya 2 ya, berarti 2X, kue B-nya Y, berarti 3Y sama dengan 3.100. Nah, kemudian karena X dan Y-nya menunjukkan harga barang, maka nilai X dan Y harus berupa bilangan real non-negatif. Betul ya? Namanya harga itu ya pasti bilangannya bilangan nyata ya, bilangan nyata dan tidak negatif. Nah, oleh sebab itu nilai X dan Y-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan Y-nya atau X-nya itu anggota bilangan real. Sehingga model matematika dari masalah yang Ibu bahas ini adalah seperti ini. 3X tambah 2Y sama dengan 3.400, 2X tambah 3Y sama dengan 3.400, X-nya lebih besar daripada 0, Y-nya lebih besar daripada 0, dan X, Y anggota bilangan real. Nah, untuk selanjutnya nanti akan Ibu bahas ya, bagaimana kalau model matematikanya itu pertidaksamaan, gitu ya. Nanti akan ada Ibu bahas untuk
untuk ini dulu Ibu cukupkan sampai di sini. Video ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.